Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Reni Arumsari. Ya pemirsa, di tengah ketidakpastian pasar energi global, Indonesia bersiap menerima pasokan 150 juta barel minyak mentah Rusia hingga akhir 2026. Kehadiran minyak mentah dari Rusia diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyampaikan minyak mentah Rusia segera masuk Indonesia. Masuknya minyak Rusia itu menjadi realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia secara bertahap hingga akhir tahun. Bahlil pun menyampaikan, baginya yang paling penting adalah semua stok kita ada, dan dalam kondisi geopolitik yang sedang panas, negara harus bisa menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Sementara itu, pemerintah juga membuka peluang impor LPG dari Rusia. Meski demikian, rencana itu masih dalam tahap pembicaraan karena stok dalam negeri yang disebut masih cukup. Pemirsa, sebuah pesawat KC-135R, shuttle tanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. 2 helikopter dikerahkan untuk pencarian. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. 2 helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau Senkop atas peristiwa tersebut. Pemirsa, demikian iNews terkini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Minyak goreng minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional termasuk di Pasar Curug Kabupaten Tangerang. Sudah 1 bulan para pedagang tidak mendapatkan pasokan sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Sementara itu kenaikan harga kedelai impor memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengurangi ukuran produknya. Mereka mengaku tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan para pembeli. Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Ya karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada, mungkin kalau order lagi kurang tahu keadaannya. Tapi ya sudah langka ya? Udah langka sih. Terus itu ukuran berapa itu? Itu yang botol ukuran 800 ml. Lama sih. Sebulan itu? Ya lebih. Ya. Lebih sebulan aja. Oh gitu. Nggak ada. Kenapa sih bisa nggak ada? Nggak ada. Di pasaran juga jarang, mana nggak ada. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan HET minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi.
Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal 2 bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram. Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah. Dari ukuran berapa, sekarang berapa Pak? Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram. Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam 3 ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir 2 kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan CNN Indonesia.